Firman Tuhan pada malam hari ini kita bersama-sama akan membaca dari Mazmur 32 ayatnya yang pertama sampai ke-7 ya. Mazmur 32 ayatnya yang pertama sampai ke-7. Kita akan membaca bersama-sama ya. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya diampuni. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menahan aku dengan berat, menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berusaha berdoa kepadamu. Selagi engkau dapat ditemui, sesungguhnya pada waktu langit besar terjadi. Itu, maaf kurang jelas. Biasa. Ya. Ayat ke-6. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu. Selagi engkau dapat ditemui, sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Sedemikian jauh kita sudah membaca firman Tuhan. Amin. Berbahagialah kita semua yang saat ini dapat membaca, mendengar, bahkan sebentar kita akan merenungkan dan melakukannya hari lepas hari. Amin. Oke ya. Kita tadi sudah membaca dari Mazmur 32. Mungkin kita semua tahu ya betapa ini adalah doa dari seorang nabi besar ya, yaitu nabi kita Daud ya, yang sangat terkenal. Nah, kita melihat pada ayatnya yang ke-3 dan 4. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Kita melihat ya bahwa orang yang berdosa itu tulang-tulangnya seperti orang yang dosanya banyak dan belum diampuni. Rasanya tulang-tulangnya lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering. Jadi di situ kita melihat bahwa orang yang masih hidup di dalam dosa, kita melihat sangat enggak enak ya.
nggak enak. Dan cara kita, bagaimana cara kita waktu kita merasa kita berdosa. Ada yang orang langsung minta maaf kepada Tuhan, ada, tapi ada juga orang yang menyembunyikan, ya. Menyembunyikan itu bagaimana? Kita lihat seorang nabi besar, yaitu Nabi Daud, ya, pemazmur Daud. Pada waktu dia berbuat salah, dia melakukan zina dengan Batseba, ya. Waktu itu kita melihat bahwa pada akhirnya dia melakukan hal yang sangat tidak disukai Tuhan, ya. Itu adalah istri dari Uria, ya. Jadi Uria adalah seorang panglimanya, panglima tertinggi, ya, di dalam kerajaan waktu Daud memerintah itu. Dan dia berzina dengan istrinya. Dan saat itu juga sampai akhirnya suaminya meninggal dan dia mengawini. Dan pada saat dia suaminya meninggal, istrinya sudah hamil, ya. Jadi akhirnya dia melakukan kesalahan yang sangat besar dan dia tahu dia salah. Sampai akhirnya anaknya pun mati, ya. Nah, di situ kita dari hubungan itu seharusnya bagaimana, ya? Dia pada waktu salah itu dia bagaimana? Dia mencabik-cabik dia duduk di abu, dia nggak mau makan, dia bersembunyi. Dan sebenarnya apa yang dia perbuat Tuhan tahu nggak? Pasti tahu, ya, karena apapun yang kita perbuat Tuhan pasti tahu. Tapi kita selalu lari, seperti kita nggak pernah mau mengaku pada Tuhan, ya. Padahal Tuhan itu semua, kita nggak ngomong pun dia tahu. Jadi bagaimana pada waktu dia mengatasi kesalahannya itu, dia belum mengaku dan bahkan dia menghukum dirinya. Padahal siapakah kita? Kita tidak berhak, ya, menghakimi diri kita sendiri. Karena kita adalah milik Tuhan. Tuhan yang punya kita. Ada yang lebih tinggi. Jadi kita nggak berhak menghakimi diri sendiri pun kita nggak berhak. Nah, pada waktu kita bersalah, kita belum mengaku, itu kita melihat dari firman Tuhan tadi, ayatnya yang ketiga, keempat, bagaimana rasanya tulang-tulang itu nggak enak sekali. Dan pada waktu dia berkata, ya, pada ayat keempat tadi, sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas, ya. Jadi kayaknya nggak enak sekali kita hidup dalam ketakutan, terbelenggu sama ya. Jadi ke teman pun kita merasa curiga, semuanya jadi kita nggak nyaman, ya. Takut, khawatir, menyembunyikan diri kalau kita punya kesalahan yang kita nggak mau membagi kepada Tuhan atau meminta ampun. Nah, seperti, ya, ada nih ilustrasi, ya. Sebenarnya ini udah pernah saya utarakan juga. Seperti adik saya itu waktu itu, adik ipar, ya. Dia itu di rumah mertua saya tuh punya guci yang sangat besar, ya. Di orang Batak itu kan rumahnya, mungkin Yuni tahu, ya, orang Batak itu rumahnya gucinya, ya, Rizka juga orang Batak, ya, gucinya bisa anak-anak masuk itu, bisa main-main masuk. Buat main tak umpet, ya. Nah, satu hari dia naik masuk ke itu guci yang besar yang mahal itu. Orang Batak kan kalau beli tahu kan yang bukan yang murah, ya, yang dari luar negeri. Masuk, pecah guci itu. Dan pada waktu pecah, ada tuh kakaknya yang paling bandel tuh. Dia jadi gini, nah, ya, jangan bilang mami, ya, jangan bilang mami.
nggak apa-apa, gue nggak bilang, tapi tolong tiap hari duit jajan lu kasih gue, ya kan? Nah, sini kasih setor sama tugas. Kan kalau orang Batak kan setiap anak punya tugas ya. Jadi satu nyapu, satu cuci piring, satu apa. Nah, dia bagian itu yang ngerjain juga dia yang mecahin guci itu tiap hari. Dia diintimidasi itu ya, ditakutin. Nah, satu hari terus sampai maminya pulang dari luar negeri ya, ngikutin bapaknya itu tugas. Awas jangan bilang-bilang, takut terus, dia takut terus. Pada akhirnya karena dia takut terus, lama-lama dia berpikir, tiap hari aku nggak jajan, tiap hari aku kerja, aku ngerjain kerjaan rumah. Wah, mending aku ngaku aja deh. Akhirnya apa? Dia minta ampun ya ke maminya, nangis di kaki maminya ya marah, dia dipukul juga, tapi habis itu sudah selesai kan dia. Nah, si kakak ini datang lagi, mana store, mana ininya. Akhirnya apa? Oh, sorry ya, gue nggak store lagi sekarang. Tenang, gue nggak bakal store. Kenapa lu? Nggak tahu, dia udah ini kan, udah ngaku aman kan. Nah, itulah kita yang dibilang kita jangan sampai terus-terus kita diintimidasi oleh kesalahan kita ya. Nah, pada saat itu, pada akhirnya apa? Kita melihat juga penyelesaian masalah dosa ini dari Nabi Daud ya. Dia juga begitu. Pada akhirnya dia juga merasa, wah, pada ayat yang kita lihat nih, pada ayat yang kelima nih. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranmu. Dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Nah, dia di situ, dia berbalik. Nggak enak bener ya, aku nutupin kesalahan. Aku jauh dari Tuhan, padahal aku seorang raja yang harusnya terus bertugas malah jadi sembunyi. Mending aku ngaku. Pada ayat kelima dia mengaku. Pada akhirnya dia keluar dari persembunyiannya itu, dan dia bersiap apapun yang Tuhan hukumkan buat dia harus sudah siap karena dia melakukan kesalahan, tapi dia mengaku. Pada akhirnya dia apa? Pertama, dia mengaku dosa dia. Tuhan tahu, tapi kalau kita nggak ngomong, ya nggak mungkin ya. Kita harus ngomong, Tuhan tahu apa yang kita lakukan juga Tuhan tahu. Tapi kita tetap harus mengaku. Mengaku karena apa? Kita harus minta ampun ya. Satu, mengaku, kedua meminta ampun, dan ketiga apa? Jangan mengulangi lagi. Jadi karena Tuhan itu Tuhan kita, bukan Tuhan yang menghukum. Dia juga penuh kasih ya. Jadi bukan yang dia tahu nantinya tahu kamu dihukum, tapi kalau kita mengaku dan kita berjanji nggak berbuat lagi, dia adalah Tuhan yang penuh kasih, yang membela hidup kita. Jadi supaya hidup kita dipulihkan kembali, Daud keluar dari persembunyiannya dan berbicara dia kepada pemilik kehidupan kita, yaitu Tuhan itu. Pemilik kehidupan kita ya Tuhan itu sendiri ya kan. Pada akhirnya apa yang terjadi saudara-saudara, seperti pada ayat 1 dan 2 kita baca tadi. Saya minta coba Kak Marta baca 1 dan 2 ya. Sorry kalau baca-baca nih matanya. Tadi yang 32 ayat 1 dan 2, Marta. Ayat 2 ini. Ayat 1 dan 2. Oke. Ya, beginilah firman Tuhan. Dari Daud nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Amin. Amin ya. Pada akhirnya dia merasa apa? Berbahagia, orang yang diampuni pelanggarannya. Wah, rasanya kayak setelah Tuhan mengampuni, dia dipulihkan kembali. Wah, rasanya kayak lepas gitu. Nah, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Tidak berjiwa penipu itu apa ya?
kita ngakunya berdoa kita masih menutupi sesuatu lagi. Pada akhirnya kita terbuka semua, kita mengaku dan hati kita pasti merasa ini ya enak gitu rasanya kayaknya. Nah, kita melihat apa? Iblis nggak berani mengintimidasi kita lagi karena kita udah minta ampun ya, kita udah minta maaf, kita udah senang. Jadi kita baca juga nih dalam Roma 8 ayat ke-31b ya. Saya bacakan ya. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah, itu ya. Jadi kalau Tuhan udah di pihak kita, iblis pun takut ya. Berhentilah kita menghukum diri kita sendiri. Kita keluar dari tempat persembunyian dan berbicaralah pada Tuhan. Tuhan pasti akan mengembalikan kebahagiaan kehidupan kita dalam sebuah lembaran yang baru ya. Dan itu kalau kita melihat orang yang sudah diampuni dosanya terlihat dalam pelayanannya. Apa ya? Itu orang disuruh apa aja mau. Kita lihat di dalam satu, misal di gereja atau di komunitas pelayanan, kita melihat ya, dia disuruh apa, ya nggak pernah nanya, oh nanti ini banyak alasan, enggak. Karena apa? Dia pun membalas ya, membalas kebaikan Tuhan karena dia sudah dilepas dari belenggu kesalahan itu, sehingga pelayanannya itu bukan main. Lain orang yang belum mendapat pengampunan penuh, beda ya. Kayaknya udah gini juga ke gereja biasa, ini udah biasa melakukan, enggak. Tapi kalau orang yang benar-benar tadinya sudah diangkat oleh Tuhan, itu disuruh pelayanan kemana saja, nggak akan dia nolak. Terlihat itu. Jadi, tapi jangan juga kita melakukan pelayanan setelah kita berbuat dosa bisa-bisan ya, jangan. Kalau bisa sih nggak gitu. Tapi ini contoh juga bahwa seorang Raja Daud pun melakukan kesalahan, tapi luar biasanya dia itu berbalik. Jadi nggak terus di dalam kubangan itu ya. Dia adalah akan menjadi seorang nabi yang sangat besar dan sangat dicintai oleh Tuhan ya. Pada akhirnya nabi utama itu ya Daud ya pada akhirnya yang kita lihat. Nah, setelah kita merasa itu semua sudah kita lakukan, pasti saat ini pun kita bersuka cita walaupun kita belum mendapat pengampunan penuh, pada akhirnya kita pun coba kita baca penutupnya dari ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 saya mohon, tadi ada siapa ya? Yosef bilang ya. Yosef bilang, ya udah Kariska ya baca ya ayat yang ke-7 penutup. Ayat yang ke-7, engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Ya, amin ya. Itu. Pada akhirnya, nah itu ya, aku bisa bersorak. Bersorak, engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Engkau menjaga aku. Hebat ya, Tuhan itu menjaga kita siang dan malam. Kita punya satu penjaga yang luar biasa ya. Jadi kita nggak usah takut. Terlebih dalam saat-saat yang mengerikan, mungkin saat ini ada orang yang nggak berani keluar loh. Saat COVID ini ya, di gereja kami ini udah 6 bulan ya, kita tetap tatap muka. Ada banyak yang nggak pernah nongol, nggak pernah tugas, nggak pernah karena takut. Tapi dia kerja di kantor kerja. Nah itu kan aneh ya. Tapi ya biarin aja, itu kan hak mereka ya. Nah tapi ini Tuhan tadi janji, ya kan, ayat yang ke-7, engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan. Engkau menjaga aku, engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Amin ya. Jadi ayat yang ke-7 ini buat pegangan kita saat ini dalam menghadapi pandemi ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, firman Tuhan melalui mulut bibir hamba sudah berhenti, tapi kami yakin dan percaya firman itu akan berlanjut dalam kehidupan kami dan janji-Mu Tuhan
Ya dan amin Tuhan. Karena kami pun mau Tuhan seperti orang yang keluar dari persembunyian Tuhan. Kami tidak mau terintimidasi oleh apapun Tuhan. Karena kami mempunyai Engkau Bapa. Dan kami yakin dan percaya Tuhan melalui kehidupan kesesakan. Engkau adalah jalan keluar bagi kami. Engkau adalah Allah yang luar biasa Bapa. Terima kasih untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Doa ini Tuhan kami alaskan di dalam Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kami serahkan kepada. Amin. Baik. Wah. Kita bersyukur pada malam hari ini ya kita sudah mendapatkan firman Tuhan yang begitu indah, yang sungguh mengajari kita, membawa kita ke dalam sebuah kehidupan yang tidak masuk dan bertahan, bahkan berlarut di dalam jerat iblis itu ya. Wow, luar biasa. Tuhan luar biasa. Ya, buat kita semua, ya, biarlah pada saat ini, ya, memang pada saat sebelumnya kita belum menetapkan siapa yang akan memimpin kita di dalam sesi firman sharing, ya biar baik saya boleh ambil bagian untuk pada saat malam hari ini. Ya, firman Tuhan pada malam hari ini berjudul jangan biarkan iblis mengintimidasi kita. Yang terambil dalam Mazmur 32 ayat pertama dan ditutup di ayat yang ke-7. Ya. Nah, kita semua tentu sudah mendengarkan firman ini dan sungguh kita yang dengar-dengar akan firman Tuhan, maka kita beroleh Roh Kudus menuntun kita, beroleh tuntunan Roh Kudus, beroleh pemahaman, beroleh sesuatu yang dibukakan oleh Tuhan di dalam setiap dengar-dengar akan firman Tuhan. Amin, saudara. Ya, jadi pada saat malam hari ini kita dalam sesi berbagi, biarlah kita semua mempersiapkan diri kita untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Apa yang kita dapat, apa yang ada dalam pemikiran kita, apa yang ada dalam kehidupan kita yang berkaitan dengan firman Tuhan pada saat malam hari ini, ya mungkin kesaksian, mungkin ya lebih melengkapi, ya bahkan apabila ada sebuah pertanyaan yang muncul, ya dipersilahkan untuk mengutarakannya, ya di dalam forum kita pada saat malam hari ini. Ya, silakan, ya tentu bagi yang pertama berarti dialah yang mempunyai semangat untuk memberkati yang lebih awal, lebih dulu kan? Ya, itu. Silakan. Nah, siapa dari antara kita yang mempunyai kerinduan ya besar untuk memberkati? Ya, baik. Biasanya memang pertama memang agak sulit ya. Tetapi kita belajar untuk mempunyai semangat yang besar untuk antusias dalam memberkati. Ya, baik sambil menunggu kita tergerak untuk menyampaikan apa yang boleh kita dapat, saya mendapatkan sesuatu yang dalam pada saat malam ini. Saya rasakan bahwa hal di mana iblis datang kepada kita, seringkali ya kita dibuat menjadi nyaman di dalamnya. Dengan kondisi nyaman di dalam tawaran iblis yang sesungguhnya dia sedang menyerang kita, maka kita ya perbuatan salah yang menjadi matang itu akan menjadi dosa. Dan ketika menjadi dosa, seringkali umat-umat Tuhan merasa malu dalam diri. Ya. Malu telah berbuat yang salah, malu telah berbuat dosa. Nah, dari rasa malu yang pertama itu,
ya, dalam tindak tanduk yang berikutnya, itu cenderung menutupi malu yang pertama. Itu ya. Ya, mungkin ibu-ibu remaja putri di sini ya, ada yang menonton film sinetron Aldi Barak sama Andin itu ya. Oh, enggak. Iya. Iya. Ya, saya ya karena memang televisi di rumah cuma satu, jadi seringkali ya ikut-ikut dengar gitu ya. Istri saya nonton. Itu ada yang namanya Elsa. Elsa di sini melakukan satu kejahatan, itu membunuh yang namanya Roy. Tetapi dari satu kejahatan itu, satu kesalahan itu, satu dosa itu, ya, untuk menutupi itu dia melakukan kebohongan-kebohongan yang berikutnya, melakukan kesalahan-kesalahan yang berikutnya, ya, agar kesalahan yang pertama kali itu boleh terus terselimuti, tidak terketahui, ya, terus aman, ya. Padahal dia tahu bahwa dia sudah berbuat salah. Nah, tentu dalam kondisi seperti ini, wah, iblis senang sekali. Disinilah yang dikatakan intimidasi iblis itu terus ya mempengaruhi orang-orang yang menyembunyikan kesalahannya. Luar biasa firman Tuhan ini. Sehingga kita diajak untuk bagaimana supaya membuka. Ini nggak gampang. Ketika kita sudah menutup dengan rapi, pada saat diajak untuk membuka, wow. Sedangkan menutupnya aja sudah punya pikiran yang, waduh, bagaimana caranya, beginikah A, B, C, berbagai cara ya yang diupayakan ya dengan langkah-langkah yang sulit ya bahkan dilakukan untuk menutupi. Maka ketika diminta untuk membuka tentu saja nggak gampang. Ya. Maka disinilah kedalamannya saya rasakan. Terima kasih Ibu Luisa Siahaan. Ya. Dan bagaimana orang bisa membukanya, itulah kedalaman dari firman Tuhan pada saat ini. Iya, baik. Sebelum saya teruskan apa yang ada saya dapatkan, ya, baik. Dipersilakan yang lain, ya, kita atau kecuali kalau memang kita nggak pernah berbuat dosa ya, kita nggak pernah buat salah ya. Jadi mungkin nggak ada yang perlu disampaikan, diceritakan gitu ya. Ya, silakan. Aku ya, Amang ya. Ya, silakan Ibu Rizka Ferisa. Shalom, Opung. Kasih Opung ya. Shalom. Iya, Opung lagi sakit jadi tetap aja semangat. Puji Tuhan Opung, mudah-mudahan sehat kakinya Opung. Amin. Udah dibawa ke Guru Singa. Ini kejadiannya kalau 2 hari yang lalu atau gimana? Hari Sabtu. Sabtu ya? Ya. Oh, iya, Pung. Puji Tuhan. Saya tahan kalau saya jatuh ke geletak, habislah. Iya, Pung. Minta ampun sama Opung ya. 2 hari apa 3 hari yang lalu saya kepikiran Opung. Oh iya. Tiba-tiba mikirnya kalau Opung jatuh di kamar mandi gimana ya? Saya mikirnya gitu, Pung. Itu teman saya ada pendeta. Dia tadi nelpon. Saya kok kebayang kamu ya, kenapa ya? Ya, makanya pas Opung tadi bilang langsung agak kaget gitu, agak shock gitu. Makanya saya nggak ngomong-ngomong memang, nggak ngomong-ngomong. Tapi sakit, saya telepon anak saya. Kamu tuh jatuh, udah buru-buru datang. Iya, mudah-mudahan sembuh ya, Pung ya. Iya, dari firman yang Opung bagikan malam ini, jerat iblis sebenarnya ingin kita itu jatuh ke dalam dosa lagi dan dosa lagi dan dosa lagi. Kita melakukan dosa yang pelanggaran kecil sekalipun, itu iblis tetap akan mencoba menjerat di pikiran kita. Udah nggak usah minta ampun sama orangnya atau sama Tuhan, jangan, nanti akan begini. Dia terus memasukkan pikiran-pikiran negatif mengenai seolah-olah berbuat baik kepada kita. Di pikiran kita itu seolah-olah kita itu dibenarkan atas perbuatan kita, ataupun nggak dibenarkan, seolah-olah kalau kita mengatakan hal yang sebenarnya nanti orang itu yang terluka loh, nanti lebih dalam lagi, pokoknya jadi lebih dalam lagi kita akan dijerat ke dalam dosa yang lebih besar. Kitanya semakin tertekan, semakin banyak dosa yang semakin frustasi,
Seperti di ayat 3 kan, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Dan itu benar banget, karena saat kita nggak melakukan pengakuan dosa terhadap orang ya, terhadap Tuhan, berarti kan kalau kita sudah mau membuka dosa kita kepada orang yang kita salah, itu berarti kan kalau Tuhan kan melihat itu pun berarti dia sudah mau mengakui, tinggal tunggu ke saya, begitu pikir Tuhan kan. Itu kan yang paling berat manusia itu sebenarnya mengakui kesalahan kepada orang dulu. Karena hukum sosial itu lebih ditakutin sama manusia. Kalau sama Tuhan itu Iya, benar. kadang-kadang kita meminta ampun sama Tuhan, ya minta ampun sama Tuhan, tapi apakah kita sudah mengatakan maaf pada orang yang kita lakukan kesalahan? Itu sebenarnya yang aku rasa ya. Karena pas memang saat kita tidak mengatakan mohon ampun sama Tuhan, mohon maaf sama orang yang kita lakukan kesalahan, dan juga melakukan pelanggaran dong otomatis di depan Tuhan. Karena kalau kita melakukan kesalahan berarti itu tidak disukai Tuhan juga kan. Nah itu kita lebih banyak mengeluh. Nggak ada lagi berkat dari Tuhan yang kita rasakan. Nggak ada lagi rasa sukacita atau rasa syukur yang kita rasakan. Jadi kita semakin jatuh dalam dosa, semakin dijerat sama iblis itu. Dan Tuhan pun mengatakan kan, bermaafkan dulu dengan saudaramu kan, baru kembali kepadaku. Jadi memang berasa banget kalau kita itu dijerat oleh iblis itu dengan dosa yang ada sama diri kita sendiri. Sudah mah dia iblis itu melakukan trik-trik supaya kita jatuh ke dalam dosa. Saat kita jatuh di dalam dosa pun dia lebih lagi melakukan triknya untuk kita terus dijerat di dalam dosa, dan itu terjadi kepada seluruh manusia, hampir semua manusia, bahkan pelayan Tuhan sekalipun. Karena nggak sedikit banyak pelayan Tuhan itu hanya melakukan pengampunan kepada Tuhannya. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan kepada sesamanya, saudaranya, atau jemaatnya, dia tidak akan mengakui karena berat, hukum sosial itu berat. Yang saya lihat dari 32 pasal 32 Mazmur ini, tapi dari sini kita tahu asal kita mengakui kesalahan kita, mengakui pelanggaran kita sama Tuhan, memang semuanya akan menjadi sukacita. Beda banget. Mungkin akan berat pada awalnya. Kita akan mendapatkan sanksi sosial, kita akan mendapatkan apa dulu. Tapi setidaknya dosa kita selesai. Tuhan mengampuni. Seperti tadi cerita anak kecil itu kepada mamanya, selesai, sudah damai. Dia sudah damai karena sudah selesai. Dia percaya, walaupun dia mendapat hukuman tepukan pantat atau gimana gitu, dipukul sama mamanya, tapi nggak masalah gitu. Itu konsekuensi dari sebuah dosa. Dosa kita, ya mau gimana, kalau kita melakukan pelanggaran harus ada konsekuensinya gitu kan. Tuhan mengampuni, tapi kan Tuhan juga memberi syarat-syarat untuk pengampunan itu adalah halnya begini ya. Kalau kamu melakukan pelanggaran, ya kalau memang ada sanksi itu ya terima, harus dengan lapang dada gitu, harus terima. Itu berat banget. Kita memerangi dosa, jerat iblis. Pikiran-pikiran negatif itu adalah iblis. Yang saya tahu itu luar biasa. Setiap detik itu iblis itu mengintai. Dia nggak akan pernah lepas untuk mencoba mencengkeram kita, baik dalam sukacita, duka cita, itu dia akan terus. Pun kita dalam sukacita pun kita bisa melakukan dosa gitu loh. Jadi menggunjing ke orang, menghakimi orang yang sedang berduka, ya kan? Itu juga jerat dosa, jerat iblis. Kita sedang bersukacita, tapi saat kita melihat ada orang yang lagi ini, kok kayak gitu sih, itu padahal cuman gitu doang gitu, tapi itu dosa gitu. Luar biasanya iblis, namanya kuasa iblis. Terima kasih Opung atas penguatannya. Setidaknya kita memang diyakinkan lagi bahwa kita harus berdamai dengan diri kita. Tadi Opung bilang tidak berhak kita menghakimi diri kita sendiri. Iya betul. Berarti kita tuh harusnya jangan merancang-rancang
hal-hal hukuman-hukuman yang akan terjadi sama kita. Siapa tahu, dan bukan siapa tahu, Tuhan itu punya rencana baik saat kita mempunyai niat untuk mengakui kesalahan kita. Itu bisa aja Tuhan itu membuat orang itu luluh. Karena itu kita selalu berdoa, kuasailah orang-orang yang akan berhadapan dengan kita, supaya Engkau menguasai hati dan pikiran mereka tidak negatif terhadap kita. Itu doa kita selalu. Kuasailah orang-orang yang berhadapan dengan kita yang berniat jahat, buruk, ataupun mungkin saat kita mau mengakui kesalahan, kuasailah orang itu Tuhan, supaya dia juga paham dengan situasi kita, supaya dia mengampuni kita juga, seperti Engkau mengampuni aku. Yakinlah hal itu supaya kita bisa bersorak-sorak atau bersukacita kembali dan menjadi ya demi diri kita dan sekeliling kita, supaya kita tetap menjadi orang yang Tuhan berkati, Tuhan perkenani. Demikian Amang, Opung Loisa, dari saya. Luar biasa. Wow, luar biasa ya. Ada juga loh yang begini, emang ya. Dia tuh salah memang, saya lihat tahu salah. Saya bilang minta maaf aja, kalau salah ya biar jadi nggak panjang. Ya kalau gue minta maaf berarti salah dong katanya. Udah jelas salah. Jadi dia kalau minta maaf berarti katanya dia salah. Jadi dia tetap nggak mau. Ya akhirnya sampai sekarang nggak ngomong. Aduh ampun. Ya, itu jerat iblis begitu Iya. terus. Kalau saya minta maaf berarti saya salah dong katanya. Oh ya udah. Iya. Iya, seringkali memang kita ya enggan menerima di dalam posisi dipersalahkan ya. Tetapi sebaliknya paling senang kalau diposisikan di posisi paling benar gitu kan? Iya, itu dia ya. Nah, ya menjadi ya sesuatu hal yang memang perlu kita lebih lagi belajar ya. Seperti yang Ibu Rizka tadi katakan, bahwa hukum sosial itu kok bisa menjadi lebih berat rasanya dilakonin gitu ya, dibanding dengan hukum Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Oh, langsung datang ke kamar minta ampun Tuhan. Tetapi kepada sesamanya nggak mau. Mungkin ada malu, mungkin ada merasa tadi yang dibilang Bu Luis, merasa saya nggak salah-salah amat sebenarnya gitu ya. Kalau saya minta maaf sih ya. Nah, ini dia. Ya, ini kita lebih dalam lagi ya. Bagaimana nanti akan saya yakin kita akan ketemu bagaimana kita bisa dengan mudah ya, untuk datang seperti apa yang disampaikan Ibu Luis tadi. Caranya adalah yang pertama adalah mengaku, yang kedua adalah meminta ampun, yang ketiga tidak mengulangi kembali. Nah, itu ya. Nah, tetapi kita berbincang pada saat ini bahwa itu tidak mudah, itu sulit, itu tidak ringan, itu berat. Bagaimana untuk bisa menjadi ringan? Bagaimana untuk bisa menjadi mudah? Ya, tentu. Ya, itu yang akan kita rindukan, kita bisa dapat kita terima ya dari berbagai perbincangan kita dalam konklusinya. Saya yakin kita akan ketemu itu. Baik, yang lain silakan. Saya percaya kita akan menemukan hal itu dalam perbincangan kita. Ya, siapa yang lain? Ya, masih ada yang mau menyampaikan sesuatu? Masih ada yang mau Shalom. Ya, shalom, silakan. Ya. Terima kasih buat Opung Luis, firman Tuhannya dengan tema jangan kita terintimidasi. Ya begitulah. Ya, kurang lebihnya seperti itulah ya. Terus Kayut nih. Seperti itu. Ini mau ngelawak ini Kayu ini mau ngelawak. Seperti itu. Ya, mau ngelawak. Biar kita nggak tegang-tegang ya kan, Pak. Yes. Iya, dengan intimidasi dari P seperti itu, jujur seperti tadi Kak Rizka bilang, intimidasi itu tuh bukan cuma hitungan jam, hitungan hari, tapi hitungan detik kalau saya bilang. Ya. Kenapa hitungan detik? Karena memang seperti pencuri yang datang tiba-tiba kita nggak tahu kapan waktunya,
intimidasi itu datang, dan memang penghukuman sosial yang harus kita terima atas kesalahan kita itu memang lebih besar daripada meminta ampun kita sama Tuhan. Ya, kalau saya bisa beri kesaksian sedikit, pernah saya mengalami posisi di mana bukan intimidasi dari Tuhan, bukan intimidasi dari iblis. Saya juga nggak tahu apakah ini intimidasi dari iblis atau intimidasi dari manusia. Tapi saya bilang itu hampir sama, kurang lebih 11-12 kalau bagi saya. Jadi di mana posisi saya itu waktu itu, ya inilah mungkin kalau seperti tadi Opung Luis, kalau kita mengaku salah bukan salah-salah kita juga gitu kan. Jadi kayak merasa melakukan pembenaran diri. Kalau saya bilang melakukan pembenaran diri, ya saya nggak kayak gitu-gitu amat. Jadi waktu itu saya ada kasus, bukan kasus ya, ada di posisi di mana ketika saya melayani gitu kan. Ketika saya melayani, saya udah persiapan kok semuanya. Ibaratnya saya sudah melakukan puasa, saya melakukan pembelajaran juga gitu kan. Tapi ketika pas waktu pas kita sudah melakukan pelayanan gitu kan, ada suara yang membuat saya tuh kayak down langsung gitu kan. Ada suara dari seseorang yang bisa membuat saya down, dan suara itu Wah. Nggak usah pakai handset kali. Di saya suara Kak Yuni berhenti. Harus Tapi yang dimatiin mengatakan, itu kameranya Kak Yuni. Ah, Iya, kameranya Kak Yuni harus mati. Sinyalnya nggak kena itu. oh gitu. Mm-mm. Bukan handsetnya. Keluar ya, tuh keluar sinyalnya Kak Yuni. oh iya, keluar ya. Yuni. Ya, Yuni. berarti koneksi tadi lemah. Iya. Berarti koneksi tadi sedang lemah. Semakin lemah akhirnya keluar ya. Yuni. Sambil kita menunggu. Kak Marta juga keluar. Marta ada tuh. Oh iya. Ini yang Aipan siapa ya, Pak? Yosef. Oh, Pak Yosef ya. Bang Ya, Oh ya? Yos. Yosef. Benar ya Pak Yosef ya ini ya? Iya. Oh, saya belum sempat lihat tadi. Marta. Kak Marta udah masuk. Tuh Marta ada. Ah iya. Iya, Pak Yosef. Pak Yosef ini sering berganti nama ini Pak Yosef ya. Sultan dari Bekasi. Saja kau bah. Iya, baik. Ya sambil menunggu tadi apa yang disampaikan Kak Yuni, memang ya belum terlalu ada yang bisa juga saya tarik dari apa yang disampaikan Kak Yuni karena memang baru-baru saja menyampaikan sesuatu. Dan memang tadi sedikit dikaitkan dengan hukum sosial tadi itu ya. Iya. Nah, namun sedikit saya tadi satu hal kata dari Kak Yuni yang menarik ya, yang saya bisa tangkap itu bahwa ya seringkali kok kita nggak salah-salah gimana kok, bahkan mungkin nggak salah lah gitu ya. Salah-salah amat. Tapi kan tetap salah, Amang. Nggak salah-salah. Nggak salah-salah amat. Jadi seringkali kita berpikir bahwa nggak salah-salah amat itu ya nggak apa-apa lah, nggak usah dipermasalahkan kira-kira gitu kan. Nggak usah nunjuk gitu kan. Ya seringkali gitu ya. Tetapi coba kita pada saat ini kita coba menelaah begitu. Ketika orang bisa berkata, aku harus minta ampun apa? Aku nggak salah-salah amat kok, gitu. Aku harus minta maaf apa? Gitu ya. Toh bukan dia juga salah gitu misalnya gitu ya. Nah, apa yang ada di dalam diri seseorang ya pada saat ia mengatakan seperti itu? Nah, itu yang saya dapatkan tadi. Kalau memang di dalam dirinya ada apa? Sudah masuk kah? Iya, sambil. Oke, baik. Ya, ya sebelum saya menyampaikan apa yang saya dapatkan, ternyata Kak ini sudah kembali terkoneksi. Tapi apakah koneksinya
Sudah baik, coba kita tes. Silakan Kak Yuni, dilanjut. Tadi sempat ya keluar. Iya, oke. Terima kasih Pak, terima kasih semuanya. Mohon maaf. Puji Tuhan. Ya, jadi saya lanjut lagi tentang intimidasi dari manusia. Saya juga nggak bisa membedakan, tapi mungkin nanti Pak Ferdinand dijelaskan apakah intimidasi dari itu sampai intimidasi dari manusia. Jadi ketika dari posisi saya akan pelayanan, saya sudah persiapan semuanya dari puasa di pembelajaran dan persiapkan. Ketika sudah pelayanan, kita sudah selesai, gitu kan. Nah, di situ ada suara-suara yang membuat saya down, gitu kan. Dan suara ini bukan dari selevel bagi saya, gitu kan. Maksudnya tidak selevel dengan, bukan tidak selevel, tidak sama lah, gitu kan. Kalau di gereja kami kan ada ada jenjang-jenjangnya, gitu kan. Ada dari mulai pelayan biasa, terus pembela sidang, dua guru, pendeta muda, terus guru, dan gitu kan. Nah, suara yang membuat saya down ini itu datangnya itu dari mereka yang jenjangnya itu di atas saya, gitu kan. Secara pribadi saya mengakui mungkin kekurangan untuk saya, gitu kan. Saya lebih baik lagi, cuman ketika ada suara-suara lain yang saya bilang kompor, gitu kan. Saya bilang kompor saya bikin panas, gitu kan. Jadi saya terpancing, gitu kan. Saya terpancing. Kok gitu ya, gitu kan. Kok jadi saya menghakimi, gitu kan. Saya menghakimi saya, gitu kan. Kok jadi bilang bahwa ketika saya firman Tuhan itu tidak sesuai jalurnya, gitu kan. Tidak sesuai jalur yang Tuhan beri, tidak sesuai dengan apa yang bisa terjadi, gitu kan. Jadi aneh, gitu kan. Seperti ya, membeda firman Tuhan kan sangat teratur, gitu kan. Ada yang itu saya juga langsung berpikir, kalau saya, gitu. Itu memang saya bilang langsung kayak memang itu kan, kalau kita melakukan kesalahan gampang sekali kita minta ampun sama Tuhan, tapi kalau kita melakukan kesalahan sama orang itu yang agak susah kita tidak bilang. Nah, dan saya memang ini yang terima kasih, tolong ya maaf, yang kali untuk melakukan Semakin tidak jelas terdengar, mungkin coba videonya di off-kan dulu, Kak. Atau handsetnya kresek-kresek gitu. Pak. Nah, coba. Iya. Jadi saya kembali lagi dari awal tentang tadi bagaimana intimidasi itu saya terima, gitu kan. Saya di posisi saya pernah pelayanan, dan di dalam pelayanan itu ketika saya sudah selesai pelayanan, langsung ada keluar perkataan dari seorang teman, bukan teman sepelayanan saya, atasan pelayanan lah, saya bilang atasan, jenjang pelayanan saya yang lebih tinggi, gitu kan, pimpinan. Nah, di situ mengatakan kalau saat saya pelayanan itu di luar jalur, gitu kan, di luar jalur yang sudah ditentukan, gitu. Karena kalau saya mengingat apa yang sudah saya lakukan, itu semua sesuai dengan jalurnya, gitu kan, sesuai dengan kalau saya bilang doktrinnya gereja, gitu kan. Tapi menurut mereka tidak, dan itu ditambah lagi adanya kompor-kompor dari teman-teman sepelayanan, gitu kan, Pak. Nah, kalau tadi Opung Luis bilang bahwa
ketika kita mau minta maaf, kita nyari pembenaran diri kita jadi kayak susah untuk kita melakukan minta maaf. Dan kalau tadi Kariska bilang juga lebih gampang kita minta maaf sama Tuhan, iya, daripada kita minta maaf sama manusia. Karena ketika kita minta maaf sama manusia, itu artinya apa yang menjadi hal-hal yang membuat kita malu itu terbuka gitu kan. Nah, ini yang bikin sebenarnya intimidasi yang tidak baik ya. Ini yang mau saya pertanyakan sebenarnya bukan menambahkan apa yang saya mau pertanyakan, membedakan intimidasi dari iblis atau intimidasi dari manusia itu yang seperti apa gitu Pak. Terima kasih, Tuhan berkati. Iya. Iya. Coba tadi bisa diulangi Kak yang kalimat terakhirnya? Kalimat terakhir tadi kayak ini? Iya, saya cuma mau minta tolong penjelasan dari semua rekan-rekan pelayanan di TEM gitu kan, untuk kita bisa membedakan apakah seperti apakah intimidasi dari iblis dan intimidasi dari manusia, apakah ini sama atau tidak gitu Pak. Iya Bu, Tuhan luar biasa, pertanyaan yang amat sangat baik ya. Iya, yang akan membawa kita ke sebuah, ya, siapa yang mau mungkin ditambahin maksudnya Kayuni, kenapa Kayuni ini aku salah ya, Kayuni kenapa berpikiran itu intimidasi dari manusia atau iblis, karena yang mengintimidasi itu adalah pelayan-pelayan Tuhan, jadi kan harusnya mungkin jauh lah dari kuasa iblis gitu kali maksudnya Amang. Makanya Kak Yuni mempertanyakan hal itu, karena yang mengintimidasi pada kejadian itu adalah pelayan Tuhan. Yes, benar Kak, benar Kak. Iya. Nah, ya diperjelas lagi yang pertanyaannya ya. Ya, baik. Ya, kita beri kesempatan ya pertama kepada hambanya yang menyampaikan firman Tuhan ya untuk boleh menanggapi ya. Kemudian nanti mungkin yang lain bisa menyampaikan apa yang ada dalam pemikiran kita untuk menjawab atau menanggapi. Iya, saya kalau salah dikoreksi ya, Mang ya. Gini, karena gini ya, seorang hamba Tuhan itu juga sama sebetulnya sama kita ya, manusia juga. Nah, cuman dia kelebihannya itu kan dia sekolah ya, dia lebih tinggi levelnya jatuhnya ya. Tapi sebetulnya di dalam Tuhan itu nggak ada level itu, nggak ada ya. Jadi bukan kita yang hamba Tuhan yang udah bertitel itu benar-benar yang paling utama, enggak. Orang yang nenek-nenek yang duduk di pojok gereja yang seperti ngantuk aja, dia setiap hari itu berdoa untuk semua hamba Tuhan, untuk semua pekerja-pekerja itu mendukung ya. Jadi cuman di dalam itu manajemen gereja ya, itu memang ada susunan ya yang kita harus nurut. Ada juga gereja tuh yang jadi seperti dipegang oleh satu orang yang kita harus nurut semua. Jadi beda sama gereja-gereja yang dipegang sinode ya. Jadi mereka sinode itu membuat peraturan untuk seluruh gereja sama. Tapi ada gereja pribadi itu yang memang full mutlak dikuasai oleh si gembala sidang itu. Kalau saya nggak salah ya, saya juga pernah sih, saya udah kesini jadi udah tahu. Dan semua itu harus dengar omongan si gembala sidang itu. Mau salah, mau benar, nah itu. Kadang-kadang begitu, itu kelemahannya di situ ya. Jadi sepertinya apa yang diomongkan sama dia itu udah menjadi undang-undang pakem, padahal itu tidak berdasarkan firman Tuhan ya. Jadi kita kayak takut sama dia. Padahal kalau gereja yang sehat bukan itu ya, yang mengepalai adalah Tuhan sendiri, karena gereja terbentuk itu kan kepalanya tetap Tuhan ya. Di bawahnya baru nanti hamba Tuhan kita ini. Jadi begitu. Intimidasi itu dari iblis apa dari dia? Nah,
itu pada akhirnya karena dia sudah menjadi penguasa tunggal, jadi sepertinya semua apa-apa yang ini kan adalah hak mutlak dia. Dia tidak mendengarkan lagi saran orang lain ya. Memang gerejanya kita lihat maju, kita lihat hebat ya di dalam, apalagi keuangannya ya, wah enggak ini. Jadi mereka merasa bahwa mereka adalah gereja yang diberkati, sangat diberkati, dan sebagai gembala sidang itu undang-undang, enggak salah menurut mereka. Jadi kita sendiri sebetulnya sudah diberi roh hikmat walaupun kita bukan hamba Tuhan ya. Jadi itu intimidasi untuk kita, bahwa kita misalnya pelayan begini-begini, kita menurut dia nggak baik karena mungkin kita nggak dekat, atau banyak juga di gereja yang cari-cari muka begitu, ada banyak, saya lihat kok, ya saya tahu. Tapi ya kembali lagi kita kan diberi roh hikmat, kita tahu itu bukan intimidasi iblis juga. Jadi gini, kita tuh kalau udah ada Yesus di dalam diri kita, ya, jadi kita itu enggak menjadi orang yang abu-abu. Jadi kita melihat sebenarnya ada Yesusnya di dalam hatinya gitu loh. Sehingga kita tahu siapa yang ada di dalam kehidupan gembala sidang itu. Betulnya itu aja sih. Kalau saya takut salah juga ya, tapi menurut saya banyak itu. Sebetulnya bukan iblis. Jadi sebenarnya kita yang itu aja sih, Mas. Iya. Juga. Iya. Takut salah juga. Shalom. Ya, silakan, Pak. Menanyakan ya, Pak ya. Reinhard. Ya. Ini soal intimidasi ya, Pak ya. Tadi yang dipertanyakan Kak Yuni itu, intimidasi berasal dari manusia kah, apa dari iblis kah yang dialami? Ya. Semua intimidasi itu melahirkan namanya kekhawatiran, ya kan, ketakutan. Semua berarti hal kecil, sekecil apapun intimidasinya itu berarti kan melahirkan kekhawatiran ya. Kita menjadi takut, kita menjadi terbatas, ibarat kata kita menjadi mempunyai blok. Sebenarnya segala sesuatu yang melahirkan ketakutan, kekhawatiran itu semua berasal dari si iblis. Ya kan? Karena Tuhan tidak pernah membuat anaknya khawatir. Kita garis bawah dulu ya. Karena ya, tadi seperti yang Kak Yuni bilang bahwa ada seorang hamba Tuhan ya. Semua yang di luar daripada kasih, dalam arti kata cara menegur atau cara itu kan, kalau begitu kan kalau teguran kan berarti kan langsung ya. Dari berkata dia menegur langsung face to face ya kan, kalau tidak baru dia berkata sekelompok lah kan, kalau di firman Tuhan kan ya, kalau ingin kita menegur sesama kita, kalau kita harus satu-satu kah atau kita berkelompok, itu cara menegur yang di firman Tuhan yang sudah ada. Nah, jadi kalau kita merasakan intimidasi berarti kan ada sesuatu yang iblis ya, ada sesuatu iblis tidak suka dari kita. Mungkin kita karena kita sudah mulai beranjak naik ya, karena memang si iblis itu di firman Tuhan 1 Petrus 5 ayat 8 itu berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya kan? Di 1 Petrus ini berkata bahwa si iblis itu tidak jauh dari kita juga. Ada di sekeliling kita, makanya dia akan bagaimanapun caranya dia akan menjatuhkan kita. Ya kan? Dengan cara mengintimidasi kita supaya kita tidak bisa naik kah? Kita jadi takut kah? Ya kan? Itulah yang saya rasakan sebenarnya. Pas waktu pemulihan itu kan. Itu yang saya rasakan. Memang kalau dibilang salah nggak salah, ya saya jujur nggak salah, gitu loh, ya kan? Karena ya omongannya itu berkata seperti ini, dia berbicara dengan Bapak waktu saya masih umur SMA. Ya.
namanya SMA, terus adik-adik itu anak-anaknya itu memang dekat sama saya gitu loh. Dekat sekali main bareng segala macam. Padahal dia masih sekelas SMP sama SD lah. Memang saya dekat dari mereka dari lahir. Jadi batinnya pun dekat gitu. Kata kalau mau kemana ya abangnya ikut abangnya ya kan. Jadi saya memang waktu itu saya memang mau main lah, mau main game karena saya suka games ya. Karena saya dari kecil seorang gamers ya kan. Nah jadi saya mau main game. Nah, dan keluarlah perkataan bahwa saya yang mengajak anaknya untuk main game. Nah, pertanyaan saya kan nggak ada ngomong mau ngajak dia saat itu dia mau main game. Kenapa langsung dia bilang, Pak si Renhat kan manggil bapak, bukan bapak, ini si Renhat ini ngajak-ngajak main. Loh, saya jadi tersentak kan, kapan saya ngajaknya? Memang saya rencananya habis. Itu kan terjadi habis ibadah ya. Habis ibadah saya memang orangnya langsung pengen keluar gitu main game gitu. Ke warnet kah atau ke rental PS. Memang saat itu perkataan itu yang membuat saya sakit hati bertahun-tahun. Ya kan, mengintimidasi saya sekarang. Saat saya mau naik. Nah, itulah yang dibilang kan. Sebenarnya bukan kita yang salah, oke, tapi memang semua intimidasi ya kan itu berasal dari si iblis. Nah, ya kan, makanya si iblis itu selalu ada di sekitar kita. Makanya setiap perkataan, setiap perilaku kita hendaklah kita jaga. Makanya ditulis di sini berjaga-jagalah. Ya kan? Berjaga-jagalah itu dalam segala situasi, kondisi, setiap waktu, setiap detik supaya kita tidak ada celah untuk ditelan. Dalam hal kita untuk kita diintimidasi supaya kita tidak naik. Nah, makanya saat kemarin lah saya merasa, padahal saya bertahun-tahun ini tidak bisa memaafkan beliau ya, karena memang saya sakit hati karena saya tidak melakukan apa yang saya lakukan, gitu loh. Lebih sakit, ya kan, saya ibarat kata masih kecil ya kan, dia sudah bilang seperti itu ya kan, dengan kata-kata seperti itu. Tapi Bapak selalu bilang, maafkanlah, maafkan. Dalam hati saya, iya namanya masih pikiran, masih remaja, masih di pemuda ya, masih polos gitu kan. Ngapain orang saya disakiti kok, ya kan? Ibarat kata mereka, orang tua itu berkata, udahlah minta maaf. Padahal saya nggak salah. Kalau yang salah ya memang harusnya minta maaf. Kondisinya saya tidak salah, saya tidak melakukan. Ya kan yang diperkatakan, lebih sakit lagi dong, saya bilang. Tetap bertahun-tahun. Akhirnya memang kalau seorang ibarat kata, kalau kita diam ya kan, kita tidak membalas, ya Tuhan yang membalas, benar terjadi kok. Ya kan, bukan manusia yang membalas, tapi Tuhan yang membalas. Itu banyak mereka mengalami kesusahan segala macam. Akhirnya saya melihat, wah Tuhan benar-benar nih berkehendak, saya bilang. Saat saya Tuhan kuserahkan sama kau, tapi ya ibarat kata hati ini ya kita tidak bisa memaafkan dengan pulih gitu loh, tidak memaafkan dengan ibarat kita tidak 100%, anggaplah 70%, 30% masih luka di hati gitu. Jadi itulah balasan Tuhan, ya kan. Jadi yang kalau saya tadi bilang Kak Yuni tadi, intimidasi itu berasal dari mana? Semua intimidasi melahirkan kekhawatiran, ketakutan untuk kita untuk bisa cepat naik. Karena iblis itu tidak suka untuk kita naik. Nah, jadi makanya di 1 Petrus ini berkata bahwa berjaga-jagalah. Nah, supaya kita tidak diintimidasi, kita harus berjaga-jaga. Menjaga sikap kita, perkataan kita, tingkah laku kita, ya kan? Supaya kita tidak ada celah untuk dimakannya. Itu aja Pak Ferdinand, terima kasih Pak. Iya, wow. Jadi semakin seru ya. Ibu Luisa bilang itu dari manusianya, tetapi Pak Yosef bilang itu dari iblis. Ya, luar biasa. Ya, baik. Aku boleh, Amang? Ya, silakan. Sambil saya ini ya, ambil charger. Ini HP saya sudah mulai bunyi-bunyi. Agak, ya. Iya, kalau menurut, sudah tinggal 2%. Silakan. Kalau menurut
saya sih kan iblis itu bisa pakai siapa aja ya, pakai siapa aja untuk menjerat setiap manusia ke dalam dosa. Iblis pakai siapa saja untuk menjerat siapa saja manusia ke dalam dosa. Jadi yang dikatakan di sini bisa saja memang mungkin kalau dari Opung mengatakan bahwa itu adalah mungkin karakter dari orang itu sendiri yang memang jelek gitu kan, Pung. Jadi sehingga dia mampu membuat down orang-orang seperti Bang Yosep, Kak Yuni gitu. Tapi kalau menurut aku lebih cenderung memang benar orang punya karakter jelek. Tapi saat dia memperlihatkan karakter jeleknya itu kepada orang di sekitarnya dengan maksud untuk menyakiti orang itu udah dia di dalam kuasa iblis. Karena kalau misalnya dia melakukan, jadi dosanya tuh di mana-mana, iblis itu di mana-mana. Si orang itu melakukan dosa dengan menyakiti hati Bang Yosep dan Kak Yuni atau orang yang dimaksud dengan mulutnya yang nyinyir seperti itu. Lalu orang yang disakitinya akan juga terjerat di dalam dosa, yaitu hatinya sakit. Hati sakit akhirnya membenci. Itu justru yang diinginkan oleh iblis. Yes, berhasil. Gitu. Dia berhasil di dua belah pihak, berhasil dari orang yang melakukan kejahatannya itu, berhasil juga membuat orang yang terluka itu juga jatuh dalam dosa. Seperti Bang Yosep jadi membenci, jadi nggak suka cita sama orang itu, nggak mau tahu lah terus, atau misalkan kata Kak Yuni, saya jadi pasti kan setelah itu kan Kak Yuni pasti merasa kesel atau merasa bete ngelihat pelayan-pelayan itu, atau merasa bimbang, kok pelayan begini ya, kok pelayan Tuhan begitu ya, pasti begitu terus. Jadi berpikiran negatif. Itu sudah jatuh ke dalam dosa-dosa yang mungkin sifatnya dosa pribadi lah ya, dosa pribadi yang harus kita ke Tuhan gitu maksudnya. Jadi kalau menurut aku sih ya memang iblis itu ada di mana-mana dan pakai cara apapun dan siapapun, termasuk karakter orang yang memang sudah dikenal oleh iblis, karakternya saya bagaimana, dia akan pakai saya untuk menyakiti orang bagaimana gitu loh. Jadi yang disebut Bang Yosep bilang berjaga-jaga itu ya benar menurut saya gitu. Gitu loh, Amang. Iya. Iya ya. Pak, nambahin sedikit aja Pak, sedikit. Boleh. Boleh. Sedikit tadi kelupaan. Silakan. Kayak ini begini, kalau kata apa ya, di gereja itu bukan tempat orang benar, ya kan? Justru orang berdosa yang ada di sana, ya kan? Yang mau diubahkan, yang mau menerima Yesus. Jadi setiap orang yang dibilang Kak Yuni itu kakak roh, apa ibarat kata yang lebih rohani, apa dibilang tadi, pokoknya pimpinan dalam suatu organisasi lah, ya kan? Suatu organisasi gereja. Belum, ibarat kata belum tentu, dalam arti kata seperti ini, belum tentu dia hidup 100% sama Tuhan, makanya dia berani menyakiti, ya kan? Kalau sudah berserah sama Tuhan, dia juga pasti berjaga-jaga, karena itu sifatnya menyakiti hati ya. Kalau udah mengintimidasi itu udah menyakiti, karena kalau dia tidak menjaga, kan tadi saya bilang kan, semua yang di luar daripada kasih adalah dosa, ya kan? Makanya tergantung cara dia berkata-kata sekarang sama kakak begitu. Kalau dia sudah menyakiti berarti itu udah dosa. Jadi jangan bingung bahwa hamba Tuhan itu nggak bisa berdosa. Jangan bingung seperti itu. Karena banyak, ya kan, di firman Tuhan aja bilang bintang-bintang akan jatuh. Ya kan, di akhir zaman bintang-bintang akan jatuh. Maksudnya adalah hamba-hamba Tuhan pasti akan banyak yang jatuh. Maksudnya jatuh ke dalam dosa, ya kan. Jadi jangan takut. Jangan pernah merasa bahwa aku nggak mau gitu. Saya juga merasa kan kemarin merasa begitu, karena saya bilang saya masih dianggap anak kecil kok. Nah, dari tatapannya sampai sekarang masih begitu.
Nah, jadi sekarang tinggal sikap hati kita aja. Nah, jangan pernah kalau kata mama apa ya? Masuk kuping kanan, keluar kuping kanan aja, tektokin aja di kuping, jangan dimasukin. Kalau keluar kiri masih nyangkut, Kak, di dalam, di pikiran. Baru keluar lagi. Jadi biarin aja berlalu gitu. Jadi hamba Tuhan juga pasti bisa berdosa sih. Kalau saya bilang, ya kan, karena Tuhan sendiri berkata seperti itu. Bintang-bintang akan jatuh di akhir zaman. Ya kan? Jadi kita harus tetap kuat dan berjaga-jaga seperti 1 Petrus tadi. Intinya begitu. Oke Pak, itu aja Pak yang mau saya tambahin. Yes, waduh mantap ini ya. Puji Tuhan, pembicaraannya semakin hangat. Ya, inilah. Jadi maka kita akan mendapatkan benang merahnya. Benang merahnya itu apa? Ya, intimidasi dari iblis. Ya, intimidasi bisa nggak dari manusia? Ya, bisa nggak dari hamba Tuhan? Ya, kenapa tidak? Nah, saya sedikit menanggapi ya, ataupun menjawab pertanyaan dari Kak Yoni. Ya. Apakah intimidasi itu dari iblis atau dari hamba Tuhannya? Ya, mungkin kita sedikit berpikir begini. Kalau semua yang jahat, semua yang nggak benar, semua yang salah, itu kita kambing hitamkan iblis. Iblis itu marah nggak? Bisa kadang dia marah. Gue melulu disalahin katanya ya. Padahal gue nggak sedang menggoda dia loh. Padahal ya saya tidak sedang ya, menawarkan sesuatu kepada dia. Saya tidak sedang mengintimidasi dia. Saya tidak sedang membawa dia ke dalam sebuah dosa. Tapi dia lakukan sendiri. Bisa nggak? Bisa. Ya toh? Bisa. Kenapa? Contohnya begini. Jadi jawaban saya adalah apa? Dilihat dari motivasinya. Sederhana begini. Ya, siapa yang mengintimidasi dilihat dari motivasinya. Nah, kalau misalnya seorang anak muda pemakai narkoba, ya, dia nongkrong dengan temannya, gitu kan. Dia nawarin nih ke temannya, gitu ya. Nah, temannya ini nggak mau dong, karena belum pernah ya. Lalu dia bilang, mulailah dia menggoda kan. Lu anak muda zaman sekarang di Jakarta ini hampir semua anak muda udah pakai beginian, katanya gitu kan, misalnya kan. Iya, ya bahkan kalau nggak pakai malu dah, gitulah kira-kira. Nah itu sedang ditawarkan sesuatu yang jahat, gitu kan. Nah, apabila dia tidak mau, ya mulai ada gerakan-gerakan dari temannya ini, ya melakukan sesuatu. Bagaimana supaya dia akhirnya malu? Gitu. Ada hal yang malu, ada hal yang wah nggak laki-laki dan seterusnya, gitu ya. Nah, pada saat dia sudah mulai coba pertama, gitu, udah coba-coba aja lah dulu lah. Kalau nyoba kan belum tentu lanjut, gitu. Kalau lu nggak suka, ya udah nggak usah lanjutin. Ketika dia coba pertama, lalu yang kedua, inilah mulai yang disebut intimidasi ya. Karena kan intimidasi kan dalam artian kita ini kan artinya sudah masuk ke dalam perlakuan yang matang menjadi salah dan menjadi dosa, baru ada intimidasi. Ya, bukan dari awal. Kira-kira kan seperti itu gambaran. Nah, lalu ditawar lagi, ya pakailah, udahlah pakai. Nah, gitu kan ya, supaya nggak keluar dari penggunaan narkoba itu. Nah, sekarang di situ, ya, kalau motivasinya yang menawarkan ini adalah supaya si orang yang memakai ini beli ke dia, gitu. Supaya beli dari dia punya barang, kan gitu. Ini sekarang yang mengintimidasi siapa?
Tentu motivasinya adalah karena memang dia supaya ini menjadi konsumennya, supaya menjadi pelanggannya dan selalu beli ke dia. Motivasinya, maka yang intimidasi itu adalah si orang itu. Bukan iblis, bukan. Ya. Karena motivasi iblis apa? Motivasi iblis adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya. Si orang yang menawarkan narkoba ini, dia senang nggak teman yang ditawarkan ini mati? Nggak senang tentu. Nah, yang pelanggannya nggak ada dong, nggak ada yang beli barangnya, kan gitu. Jadi dia tidak ingin membunuh, gitu ya, tidak ingin membinasakan, cuma ingin dia dapat duit. Murni di situ berarti yang mengintimidasi adalah si manusianya pada saat itu, motivasinya adalah uang. Ya, nah, tetapi dari kehidupan itu ketika katakanlah si orang yang ngasih barang ini udah nggak punya barang, akhirnya apa? Mulailah dia karena kecanduan, ya iblis juga datang, maka dia mencari ke tempat lain, kan gitu ya. Walaupun masih baru-baru belum terlalu terikat gitu ya. Nah itu iblis. Iblis tujuannya apa? Supaya nih orang tidak berguna, kan gitu ya. Supaya nih orang mati, ya, overdosis, supaya nih orang binasa, masuk ke neraka. Nah, ini bisa terlihat dari motivasinya, gitu ya. Nah, kalau diperhadapkan kepada hamba Tuhan tadi, ya case-nya tadi Kak Yuni, ya tinggal dilihat aja apa perkataannya, apa maksudnya, apa motivasinya, dan seterusnya. Ya, nah saya bisa dari sudut dari pandangan saya sedemikian, ya, dari pandangan saya sedemikian mengenai sumbernya dari mana, itu tergantung daripada motivasi, ya, pada maksud dan tujuannya itu kemana, ya. Itu dia. Nah, jadi karena saya lihat juga waktu sudah amat sangat cukup dan Kak Marta saya lihat belum join lagi, ya. Ya, saya mau menyampaikan begini, sesuatu yang perlu kita sedikit dalami, ya. Mungkin ini juga merupakan dari saya berbagi dari penanggapan daripada firman Tuhan yang disampaikan tadi. Ada sesuatu yang perlu kita cermati, ya, kita dapatkan di sini untuk menjadi sesuatu yang bisa kita pegang agar kita mudah, ya, mudah melakukan, mudah. Tadi Ibu Louis bilang adalah langkahnya adalah mengaku, mudah mengaku, ya, mudah meminta ampun dan mudah tidak melakukan lagi. Ya. Dan itu yang menjadi sebuah pertanyaan ketika kita masuk ke dalam aplikasi kehidupan, ya. Karena kesulitan itulah yang membuat kita tetap ada di dalam jerat itu. Sulit, tidak bisa keluar lagi, ya, karena kita sudah merasa sulit untuk keluar dari sana. Nah, kalau saya melihat ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Kalau ada rasa bahwa saya itu nggak salah-salah banget kok, kenapa saya harus minta maaf? Nah, kalau saya melihat apa yang ada di sini yang perlu dicermati adalah, ya, di situ ada keakuan, di situ ada ketinggi hatian, ya. Nah, kalau tidak bersalah, untuk apa saya minta maaf? Kalau saya minta maaf, saya bersalah, saya tidak bersalah, saya minta maaf, seolah-olah saya jatuh harga diri saya, kan begitu ya. Nah, orang-orang kan melihat bahwa seolah-olah saya salah, padahal saya nggak salah, tapi saya minta maaf. Gitu. Nah, ini yang seringkali ada dalam diri orang sehingga sulit untuk meminta maaf, sulit untuk memaafkan, sulit untuk mengaku kesalahan. Ya, iya. Nah, maka dalam hal ini yang perlu, ya, yang kita dapatkan, yang perlu diperhatikan adalah kerendah hatian. Iya. Ketika kita hidup dalam rendah hati, yang sungguh-sungguh rendah hati, maka kehidupan kita yang kita bawa ada kehidupan apa adanya.
gitu. Ya enggak apa-apa. Lah, saya memang walaupun nggak salah-salah banget, tapi saya sudah lakukan, saya minta maaf. Ya, rendah hati. Nah, kemudian cepat saja, ada lagi yang saya bisa temukan, yaitu apa? Rasa jiwa sportivitas manusia. Ya. Atau kadang apa ya? Jiwa apa? Gentleman. Gitu. Nah, ini yang dibutuhkan. Ya, nggak heran pada saat Adam dan Hawa bersalah, mereka juga sembunyi, menyembunyikan kesalahan. Itu manusia. Ya, sportivitasnya nggak kelihatan, gentleman-nya nggak kelihatan. Ya, Adam, di manakah engkau? Kain juga pada saat membunuh Habel, Kain, di mana adikmu? Tentu di sana Tuhan melihat ada sesuatu yang sedang dilakukan manusia itu pada saat bersalah, menutupi kesalahan itu. Maka ditanya, terbukalah, gentleman lah, kalau salah ya salah, sportif lah, gitu ya. Nah, sportif berarti tidak curang. Ketika curang ya memang nyatakan bahwa dia curang, sportivitas. Nah, itu yang diperlukan di dalam diri seseorang agar tidak terjerat di dalam intimidasi. Ya, berarti ada dua hal ini, itu kerendah hatian dan sportivitas atau gentleman, jiwa gentleman. Nah, lalu bagaimana kita bisa mempunyai jiwa yang sedemikian? Jiwa rendah hati dan jiwa sportif, jiwa gentle. Ya, tentu ada pepatah yang mengatakan bahwa untuk engkau menjadi orang sukses, bergaulah dengan orang-orang yang sukses. Nah, kalau kita ingin mempunyai kerendah hatian yang sempurna, ingin memiliki jiwa sportif yang sempurna, itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Maka bergaulah dengan Yesus Kristus. Bergaulah dengan firman, karena Yesus Kristus adalah firman. Ya. Nah, dengan kita bergaul dengan firman, maka kita akan semakin menjadi rendah hati dan semakin menjadi sportif atau gentleman. Nah, dengan sedemikian, tadi sudah disampaikan oleh hambanya, Ibu Louis Yahaan, bahwa ketika ada Kristus di dalam kita, karena kita sudah bergaul begitu erat dan hidup di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita, maka niat untuk menyembunyikan pun itu hampir tidak ada. Itu luar biasanya. Ketika salah sedikit udah langsung minta maaf, gitu ya. Justru malu bukan kepada manusia. Tadi bicara bahwa memang kehidupan manusia ini ya lebih berat hukum sosial daripada hukum Tuhan. Hukum Tuhan seolah-olah memang ya belum nyata gitu ya. Tetapi orang dalam Kristus, ada Kristus di dalamnya. Gitu. Orang dalam hukum sosial itu malu, gitu. Malu. Janganlah lakukan, nanti malu. Kayak apa ya? PSBB ya. Pakai masker nanti malu, disuruh post up loh. Malu. Gitu ya. Padahal apa? Padahal firman katakan bahwa kita bait Allah. Bait Allah itu dijaga. Benar nggak? Pakai masker, kalau makainya hukum Tuhan berarti karena kita sedang menjaga bait Allah supaya enggak sakit kan gitu ya. Tetapi yang dipakai seringkali ya adalah hukum sosial itu. Jangan nanti itu polisi Pamong Praja nanti ketemu di ini katanya gitu ya. Nah, itu dia.
Nah, bagaimana supaya kita tidak cenderung merasa lebih berat hukum sosial daripada hukum Tuhan? Ya, tentu di situ yang diperlukan adalah sama bergaul tadi, mengasihi Tuhan. Nah, kalau mengasihi Tuhan, maka kita akan melakukan segala perintahnya. Kalau kita sudah merasa malu, nih dia. Coba kita, setelah kita baca Alkitab, baca Alkitab ya. Setiap baca Alkitab, ya, apakah kita merasa malu? Ada nggak kita merasa malu ketika kita baca Alkitab? Saya bukan ini, bukan yang ditulis ini. Saya berlawanan dengan yang ditulis ini. Saya belum nyampe ke sini. Ada nggak rasa malu? Ketika ada rasa malu, ya, maka di sanalah kita sudah amat sangat dekat dengan kebesaran Tuhan. Ya, maka di sanalah kita bisa merasakan bahwa lebih berat kita melanggar hukum Tuhan daripada melanggar hukum manusia. Lebih malu kita kepada Tuhan daripada malu kepada hukum sosial. Nah, ya ini bisa dialami, bisa dirasakan setelah menghidupinya. Ya. Jadi saya simpulkan saja ya. Ya, dari apa yang sudah kita perbincangkan, terpujilah Tuhan, Tuhan sungguh baik, Tuhan sungguh luar biasa, membukakan dengan jelas dan teramat jelas pada saat malam hari ini. Dari judul yang kita boleh terima dari firman Tuhan disampaikan Ibu Evangelis Luisiaan, jangan biarkan iblis mengintimidasi kita, ya, dalam Mazmur 30 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Maka orang-orang yang tidak terintimidasi oleh iblis itu ada di ayat yang ke-7 tadi ditutup oleh Ibu Luisa, orang-orang yang selalu bersorak-sorai, orang-orang yang hidupnya apa adanya, orang-orang yang hidupnya tidak merasakan beban ya dalam kehidupan sosial, tapi justru bebannya adalah dalam hidup di dalam Tuhan. Nah, sesuatu yang kita dapatkan ya, bahwa Ibu Lis kata disampaikan, yang saya tangkap ya, kalau bicara satu kalimat yaitu hukum sosial lebih berat ya, seringkali dialami oleh manusia. Nah, kemudian dari Kak Yuni mempertanyakan bahwa dari manakah ya intimidasi itu, iblis atau manusia, dan kita sudah mendapatkan beberapa jawaban, dan Bang Yosef tadi juga sudah menyampaikan dari kesaksian kehidupannya ya, dan kalau Kak Marta sampai saat ini masih belum join, jadi kita sudah menyampaikan sesuatu dari kita seperti apa juga yang saya sampaikan. Jadi biarlah kita dapat seperti apa yang disampaikan Ibu Luisa, bahwa caranya yang pertama adalah kita mengaku, yang kedua mengampuni, dan yang ketiga tidak melakukan lagi. Dan ketiga ini boleh dengan sangat mudah kita lakukan ketika kita memiliki rasa kerendahan hatian dan rasa kejiwa sportif di dalam kehidupan kita, yang bisa kita dapatkan, kita peroleh ya dari bergaul dengan yang mempunyai kerendahan hati yang sempurna dan mempunyai kejiwa yang sportivitas yang sempurna, gentleman yang sempurna, yaitu Yesus Kristus, dan buah-buahnya akan kita dapatkan dari kehidupan yang dekat dan melekat di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan.